Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi di channel Umi Ajis. Sudah berapa hari ya rasanya Umi Ajis nggak ngevlog lagi? Iya teman-teman, alhamdulillah Umi Ajis kemarin lagi sibuk mengurus orderan. Kalau ada yang bertanya-tanya, emangnya Umi Ajis jualan ya? Iya teman-teman, Umi Ajis jualan usaha kecil-kecilan di dalam rumah, ya walau hobinya dasteran, yang penting bisa nerima cuan ya. Jadi alhamdulillah ada beberapa orderan kue viral milk crab cake ini sambil ngerjain pesanan orang sambil Umi Ajis rekam juga. Barangkali aja video ini bermanfaat buat teman-temanku semuanya dan bisa menginspirasi teman-temanku semuanya. Ini Umi Ajis mau buat krepnya dulu. Di sini Umi Ajis menggunakan tepung mela serbaguna. Untuk takarannya selengkapnya Umi Ajis taruh di description box ya teman-teman, bisa dicek ya. Lalu Umi Ajis tambahkan gula. Sambil bercerita ya teman-teman, biasanya Umi Ajis jualan itu buat status dulu gitu ya, open order gitu, jadi ngumpulin pesanan dulu, dan ini juga untuk meminimalisir kerugian. Jadi pesanannya berapa nanti baru Umi Ajis buatkan gitu. Ini Umi Ajis tambahkan susu bubuk Denko yang warna putih ya teman-teman. Setelah gulanya masuk, Umi Ajis tambahkan bubuk coklat. Di sini Umi Ajis pakai yang merek Roman. Di tempat Umi Ajis ini harganya 2.500. Jadi ciri khas dari milk crab cake ini ada sedikit aroma dari coklat bubuk ya teman-teman. Nah, kalau si bubuk-bubukan ini udah tercampur semua, langsung kita aduk ya supaya semuanya tercampur rata. Lalu aku masukkan telur ayam. Telurnya ini harus yang di suhu ruang ya teman-teman. Kalau telurnya dari kulkas itu biarkan di suhu ruang dulu, jangan yang dingin ya teman-teman, karena nanti akan membuat si kuenya ini kurang sempurna gitu. Maaf ya teman-teman kalau ada suara-suara yang lainnya, jadi Umi Ajis juga punya bayi. Untuk mencahin telurnya ini aku percepat aja ya teman-teman, biar teman-teman yang nonton video ini nggak bosan. Lalu setelah telurnya ini masuk, Umi Ajis masukkan susu kaleng, susu kental manis. Ini Umi Ajis pakai merek Cap Enak. Dan Umi Ajis masukkan bubuk vanili. Teman-teman bisa memakai essence lain atau apa. Ini fungsi dari bubuk vanili ini supaya enggak amis dari telurnya. Sambil diaduk, sambil dimasukkan juga air putihnya. Ini untuk air putihnya dimasukkan secara bertahap aja. Ini Umi Ajis udah masukkan airnya secara bertahap dan sampai habis semua airnya. Lalu Umi Ajis masukkan margarin cairnya. Diaduk-aduk terus ya teman-teman. Ini nanti setelah dimasukkan margarin cairnya, nanti teksturnya itu agak sedikit bergerindil, tapi ini nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti kalau udah dimasak, krepnya itu jadi halus kok. Nah, setelah dicampur sama margarin cairnya tadi, di sini Umi Ajis juga kasih frambozen karena vanili bubuk wanginya kan kurang nendang gitu ya teman-teman. Jadi Umi Ajis kasih frambozen ini biar nanti krepnya itu lebih wangi lagi. Kalau udah, ini Umi Ajis mau ambil di wadah lain. Ini sesuai permintaan customer kita ya teman-teman. Mau apa? Misal ini mau red velvet.
Nah, di sini Umi Ajis tambahkan pewarna merah cabai. Ini pakai merek Kupu. Teman-teman bisa tambahkan banyak. Ini nggak apa-apa ya teman-teman. Dia aman, nggak ada rasa pahitnya kok. Kalau misalnya kurang merah, teman-teman bisa tambahkan lagi pewarnanya sampai warnanya itu merah sesuai keinginan kita ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channel aku. Di sini Umi Ajis udah panaskan teflon dan ini langsung aja Umi Ajis mau masak di teflonnya. Untuk memasak crepnya ini sama dengan kita memasak kulit risol ya teman-teman. Hanya saja bedanya itu di bahan-bahannya. Dan pahami dalam pengapiannya juga ya teman-teman, supaya dia itu nggak gosong dan biar nggak lengket. Tips supaya krepnya ini nggak lengket, pastikan memasaknya ini sudah benar-benar matang, jadi pinggir-pinggirannya itu udah agak kering ya teman-teman. Selagi nih teman-teman, kalau kulitnya sudah ditublek sama teflon gini, jangan langsung dibalik ya teman-teman, tapi biarkan beberapa saat dan baru dibalik supaya si kulitnya ini nggak lengket dan nggak probek. Dan setelah masak semua yang warna merahnya tadi, red velvet, ini aku ambil lagi adonannya dan mau aku kasih pewarna coklat. Ini sesuai pesanan customer ya teman-teman. Dan aku tambahkan setetes pewarna hitam karena ini nanti crepnya mau dibuat yang rasa Oreo sesuai permintaan customer. Untuk memasaknya, langkahnya ini sama seperti masak red velvet yang tadi ya teman-teman. Nah, ini kita masak sampai semua adonannya habis. Perlu diingat ya teman-teman, kalau baru ditumplek dari teflon gini, jangan langsung dibalik karena nanti bisa robek dan dia itu lengket. Ini mohon maaf videonya aku percepat aja biar kalian nggak bosen ya. Nah, karena ada juga pesanan dari customer yang green tea, jadi ini pewarna hijaunya aku kasih pewarna pandan. Untuk memasaknya sama seperti yang udah aku contohkan tadi ya teman-teman. Ini untuk mempercepat videonya aja, biar teman-teman nggak bosen ya. Nah, ini alhamdulillah udah selesai ngebuat si crepnya ini. Ini ada red velvet, ada coklat, dan juga ada green tea. Jadi tinggal ngebuat krimnya aja. Langkah pertama untuk membuat krim susu telurnya. Di sini Umi Ajis mau masukkan gula halusnya. Setelah gula halusnya dimasukkan, Umi Ajis masukkan tepung maizenanya. Lalu Umi Ajis masukkan garam. Lalu Umi Ajis masukkan juga telurnya. Setelah semua telurnya masuk, Umi Ajis tambahkan susu kaleng, susu kental manis yang warna putih ya teman-teman. Kalau semua bahan-bahannya ini udah masuk, lalu kita aduk ya teman-teman sampai semua bahan-bahannya ini tercampur rata. Lalu di wadah panci ini aku panaskan susu cairnya. Diaduk-aduk terus ya teman-teman. Ini cukup dipanaskan aja, jangan sampai mendidih. Di sini aku pakai susu cair yang full cream. Kalau susunya udah panas, langsung aja dituang di adonan yang telur tadi. Ini nuangnya secara bertahap aja ya teman-teman, sambil diaduk-aduk terus. Kalau udah, masukkan lagi ke pancinya tadi dan ini kita masak menggunakan api kecil saja sambil diaduk-aduk terus sampai adonannya menjadi mengental, sampai belebek-belebek gitu ya teman-teman, tapi harus dengan diaduk-aduk terus. Nah, kalau udah mengental gini, masukkan margarinnya. Lalu diaduk-aduk lagi dan masak lagi sebentar, lalu diangkat ya teman-teman. Kalau udah, langsung aja tuang ke baskom, lalu biarkan hingga dia dingin, terus kita tutup dengan plastik
wrap, baru masukkan di kulkas ya teman-teman. Ini proses pembuatannya memang sedikit lama ya, tapi sesuai juga dengan harga jualnya. Di sini per kuenya per bulatan itu Umi Ajis jual harganya 100.000. Umi Ajis mau masukkan di kulkas dulu. Langkah selanjutnya, ini aku mau buat cream cheese-nya. Pertama-tama ini aku masukkan dulu mentega putihnya, ini mentega tawar. Lalu aku tambahkan vanili bubuk. Kalau teman-teman mau bau vanilinya lebih ngejreng lagi, lebih terasa harum lagi, teman-teman bisa pakai vanili yang merek La Rome itu, yang tulisannya La Rome. Tapi memang dari harganya agak mahal sedikit ya teman-teman. Nah, di sini juga aku tambahkan frambozen, karena aku kan pakai vanili bubuk nih teman-teman, jadi aku tambahkan frambozen. Lalu aku mixer sampai mentega putihnya ini lembut, kira-kira sampai 10 menit ya teman-teman. Lanjut ini aku masukkan kejunya, ini aku pakai keju parut. Sebenarnya sih ini pakai cream cheese ya teman-teman, tapi di sini nggak ada cream cheese jadi aku pakai keju parut aja. Nah, yang aku masukkan di kulkas tadi ini udah dingin teman-teman. Ini mau aku mixer sebentar, lalu aku tuang ke mentega putihnya tadi ya. Step pembuatan cream cheese-nya ini 2 kali pengolahan ya teman-teman, tapi menurut aku resep ini yang paling terenak sih. Mixer terus sampai krim susu telurnya dan cream cheese-nya ini menyatu ya teman-teman. Nah, ini udah halus semua dan udah kecampur rata. Step terakhir ini pengolesan cream cheese-nya ke crepe-nya. Ini aku ambil dari 1 sendok, lalu kita ratakan. Untuk meratakannya bisa dibantu dengan spatula ya. Nah, kalau udah rata krimnya, kita tumpuk lagi sama crepe-nya. Ini mohon maaf ya teman-teman, atasnya ini ada yang robek, tapi ini nggak apa-apa, tinggal dirapiin aja. Lalu atasnya kita kasih lagi deh krimnya dan kita rapikan lagi, begitu seterusnya sampai selesai ya teman-teman. Karena crepe cake-nya ini hijau, jadi aku juga pakai taburannya yang berwarna hijau. Nah, ini aku tabur-tabur aja gini pakai sendok. Lalu untuk bagian sampingnya ini mau aku semprot juga dengan cream cheese-nya yang aku masukkan di plastik segitiga. Ini aku semprotkan dulu ya teman-teman, baru nanti aku ratakan dengan spatula. Setelah aku rapikan gini, lalu aku taburin juga sama crumble-nya ini, atau sama bubuk taburannya ini ya teman-teman. Alhamdulillah semuanya udah selesai teman-teman. Ini mau aku taruh di mika dulu dan aku masukkan di kulkas, baru aku antar ke customer. Nah, ini aku taruh di kulkas, tapi jangan di freezer ya teman-teman. Ini cukup sampai dia benar-benar dingin, baru deh nanti diantar ke customer yang udah pesan. Oke teman-teman, semoga sharing video aku ini bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk teman-teman yang mau memulai usaha. Semangat ya, usaha kecil-kecilan dari rumah dengan perlengkapan yang seadanya juga bisa kok. Yang penting kita niat dan semangat. Bismillah, tawakal aja. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan share biar aku makin semangat berbagi lagi. Oke, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.